menyajikan video tentang perencanaan PPh Badan dengan memanfaatkan insentif fiskal serta mengoptimalkan strategi perpajakan, menghadapi rugi fiskal, penutupan usaha, dan menyusun tax planning akhir tahun. video ini dibuat untuk memenuhi tugas RPS 9 dengan dosen pengampu Ibu Winda Wulandari. Halo, perkenalkan saya Siti. Perkenalkan nama saya Tirta Tania. Hai, saya Zira. Pada bagian video kali ini, saya akan menjelaskan tentang apa itu tax planning, jenis-jenis tax planning, tujuan tax planning, serta strategi apa saja yang ada di dalam tax planning. Tax planning adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan secara legal dan efisien untuk mengurangi beban pajaknya. Hal ini dilakukan oleh perusahaan dengan memanfaatkan celah-celah yang ada dalam peraturan perpajakan tanpa melanggar aturan perpajakan tersebut. Jadi jenis tax planning sendiri dibagi menjadi dua, tax planning internasional dan tax planning nasional. Nah, selanjutnya tujuan tax planning. Tujuan tax planning itu apa sih? Tujuan tax planning itu untuk memperkecil beberapa biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam membayar pajaknya, sehingga biaya yang dikeluarkan terreduksi. Strategi dalam tax planning. Apa aja sih strategi dalam tax planning? Yang pertama ada tax saving, kedua ada tax avoidance, yang ketiga mengoptimalkan kredit pajak yang diperkenankan, yang keempat melakukan penundaan dalam membayar kewajiban pajak, yang kelima menghindari pelanggaran atas peraturan perpajakan. Tax planning dalam rangka mengefisiensikan PPh Badan. Berikut ini upaya yang bisa dilakukan wajib pajak dalam mengefisiensikan pembayaran PPh. Pertama, melakukan perencanaan pajak sejak awal berdirinya perusahaan. Kedua, memilih sistem pembukuan. Yang ketiga, pemilihan metode penyusutan aktiva tetap dan amortisasi atas aktiva tidak berwujud. Memilih metode penilaian persediaan. Yang kelima, pemilihan pemberian kesejahteraan kepada karyawan dalam bentuk tax. Untuk memaksimalkan fasilitas dan insentivitas fiskal di bidang PPh dan tax holiday, pemerintah Indonesia menawarkan berbagai fasilitas dan insentif fiskal di bidang PPh dan tax holiday untuk mendorong investasi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Fasilitas dan insentif ini dapat membantu perusahaan untuk menghemat pajak dan meningkatkan profitabilitas. Fasilitas fiskal adalah kebijakan yang diberikan pemerintah untuk meringankan beban pajak wajib pajak seperti pengurangan tarif pajak, pembebasan pajak, dan penundaan pembayaran pajak. Sedangkan insentif fiskal adalah kebijakan yang diberikan pemerintah untuk menarik investasi dan mendorong kegiatan ekonomi seperti tax holiday, tax allowance, dan pajak penghasilan tidak teratur, PPh pasal 29 atau 25, fasilitas PPh untuk penanaman modal di bidang tertentu dan lainnya dan sebagainya. Tax holiday adalah pembebasan PPh Badan selama periode tertentu. Fasilitas ini diberikan kepada WP Badan yang melakukan penanaman modal di sektor-sektor tertentu, seperti industri manufaktur, mendapatkan tax holiday selama 5 tahun atau 10 tahun. Lalu selanjutnya infrastruktur, sama saja mendapatkan tax holiday selama 5 tahun atau 10 tahun. Selanjutnya adalah pariwisata mendapatkan tax holiday selama 5 tahun atau 10 tahun. Ada pula optimalisasi pembayaran pajak untuk menghemat atau effective cash management. Pengertiannya adalah optimalisasi pembayaran pajak dalam konteks effective cash management mengacu pada strategi yang dilakukan oleh wajib pajak. Dalam hal ini, perusahaan untuk mengatur dan mengelola waktu pembayaran pajak dengan cermat dan efisien. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan arus kas perusahaan dengan meminimalisir pengeluaran pajak di awal periode dan memaksimalkan penggunaan dana untuk keperluan bisnis lainnya. Manajemen kerugian fiskal. Manajemen kerugian fiskal adalah proses yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengatasi kerugian fiskal dalam suatu periode akuntansi. Manajemen kerugian fiskal terdiri dari dua, yaitu yang pertama ada kompensasi kerugian fiskal dan yang kedua ada revaluasi aktiva tetap. Yang pertama, kompensasi kerugian fiskal. Kompensasi kerugian fiskal adalah strategi yang dilakukan untuk menghadapi kerugian fiskal dengan cara mengurangi beban pajak yang dilakukan oleh wajib pajak dalam beberapa tahun tertentu. Yang kedua, ada revaluasi aktiva tetap. Revaluasi aktiva tetap adalah penilaian aktiva kembali. Contoh revaluasi aktiva tetap yaitu dalam laporan keuangan tahun 2015, nilai aset tetap tercatat sebesar 100 juta. Namun pada tahun 2016, nilai aset tetap tercatat sebesar 50 juta. Hal ini perusahaan harus melakukan
penilaian kembali untuk memastikan nilai aset tetap yang tercatat dalam laporan keuangan sesuai dengan nilai wajar pasar yang sekarang. Jadi proses ini dilakukan untuk memastikan nilai aset tetap yang tercatat dalam laporan keuangan sesuai dengan nilai wajar atau nilai pasar pada sekarang. Jadi proses ini dilakukan untuk memastikan nilai aset tetap yang tercatat dalam laporan keuangan sesuai dengan nilai wajar atau nilai pasar pada sekarang. Manajemen penutupan usaha adalah proses sistematis yang dilakukan untuk menghentikan operasional sebuah perusahaan atau bisnis secara resmi dan teratur. Proses ini mencakup berbagai langkah yang perlu diambil untuk memastikan bahwa semua aspek hukum, keuangan, dan operasional dari bisnis tersebut diselesaikan dengan benar. Manajemen penutupan usaha umumnya yaitu yang pertama evaluasi keputusan, 2 pemberitahuan, 3 penyelesaian kewajiban hukum dan keuangan, keempat likuidasi aset, kelima dokumentasi dan administrasi. Selanjutnya adalah tax planning akhir tahun adalah proses strategi yang dilakukan menjelang akhir tahun kalender untuk kewajiban pajak pengelola secara efisien. Tujuannya adalah untuk minimalkan jumlah pajak yang harus dibayar melalui pemanfaatan aturan dan insentif perpajakan yang berlaku. Tujuan tax planning akhir tahun yaitu yang A. Evaluasi penghasilan dan pengeluaran, yang B. Optimalisasi pengeluaran pajak, yang C. Pengaturan penghasilan dan pengeluaran, yang D. Investasi pajak efisien, yang E. Penggunaan kredit pajak, yang F. Peninjauan kepantauan pajak, yang G. Perencanaan warisan dan donasi. Sekian video dari kami, jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!